Saya baru pasang AC Panasonic LN5 WKJ. Saya sudah minta dipakum tapi malah saya diketawai. Katanya dia pasang AC dari zaman Belanda nggak pernah dipakum. Terus panjang pipa cuma 1 meter. Yang saya tahu minimal 3 meter. Saya tanya pakai pipa ketebalan 0,6 apa enggak. Malah jawabannya kemana-mana. Menurut catatan ya, menurut catatan di beberapa sumber yang gue cari, ini terpaksa gue cari di beberapa sumber karena gue nggak ngalamin ya. Belanda itu datang pertama kali ke Indonesia itu tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, mendarat di Banten ya, di Banten pertama kali. Terus sampailah sejak itu rentetan penjajahan Belanda, bla 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 bla. Kita nggak perlu ceritain karena itu panjang ya, selama 350 tahun. Dan sampailah pada puncaknya Belanda menyerah kepada kepada Jepang ya. Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat di Kalijati, Subang pada tanggal 8 Mei 1942. Hebat bener Tennessee ini bisa hidup di zaman Belanda di bawah tahun 1942. Artinya si Tennessee ini sebelum tahun 1942 dia ini udah melanglang buana ya. Terus sampai sekarang dia masih bisa kerja, masih bisa pasang AC. Berapa loh umur Tennessee ini? Keren ya. Apakah dia badannya sekarang udah membungkuk, ngesot-ngesot apa gimana? Ngaco, membual aja dari zaman Jepang, dari zaman Belanda udah. Kalau AC pertama kali ada di Indonesia itu iya, gua akuin iya betul di zaman Belanda, yaitu di perusahaan Belanda itu VOC itu. Nah, pertama kali Indonesia pakai AC itu, pertama kali di Indonesia ada AC yaitu lewat Belanda VOC. Makanya di Indonesia itu kita terbiasa dengan pakai kata PK untuk menyebut satuan kapasitas AC. Bukan BTU, British Thermal Unit. Harusnya kan yang benarnya itu BTU, British Thermal Unit. Nah, kita terbiasa dengan peninggalan Belanda, akhirnya kita ngikut ke bahasa Belanda. PK, Paardekraat. Pokoknya gitulah ya, tenaga kuda. Intinya PK itu tenaga kuda bahasa Belandanya. PK. Terus sama kayak PLN listrik voltase. Kita pakai standar listrik 220 volt. Itu ngikutin Belanda. Karena voltase tegangan listrik di seluruh dunia ini nggak semuanya sama ya, kan beda-beda. Ada yang 200 volt, 240 volt, ada 220 volt kayak gitu. Kalau kita pakai 220 volt ya itu peninggalan Belanda. Jadi kita nerusin. Perusahaan listrik pertama kali di Indonesia itu yaitu VOC itu Belanda. Oke lah. Dia nggak vakum di zaman Belanda itu juga benar. Karena AC zaman dulu itu emang nggak perlu divakum. Zamannya Belanda dulu nggak perlu divakum ya. Karena jauh berbeda. Kalau AC zaman sekarang jauh, nggak bisa disamain. Kalau dia, oke lah, dia anggaplah hidup di zaman Belanda, terus masih segar bugar sampai sekarang. Tapi teknologi itu, yang namanya teknologi itu bersifat gimana, dinamis ya. Dia nggak bisa terus berkembang. Kalau dia terus nyamain AC dari zaman Belanda nggak perlu divakum, terus sampai ke AC zaman sekarang nggak perlu divakum, itu nggak bisa. Karena AC zaman sekarang itu udah dari jenis freonnya aja jauh. AC zaman dulu itu nggak pakai freon R32 R40 ya. Freon R32 R40 itu udah di atas tahun 2014. Itu R40. Kalau R32 kan baru-baru ini. Tapi dua jenis freon ini pakai oli sintetis. Karena R32 dan R40 ini adalah jenis refrigeran hidrokarbon. Dia pakai oli sintetis, dan oli sintetis ini peka terhadap air, tidak toleransi terhadap air. Nggak bisa kalau mau disamain AC zaman Belanda itu nggak bisa. Dia harusnya ngikut perkembangan. Si Tennessee ini ngikut perkembangan zaman sekarang. Nggak bisa dia stuck di ilmunya di zaman Belanda itu terus dibawa sampai ke zaman sekarang, itu nggak bisa. Kalau lu terbiasa misalkan HP tuli lulit zaman Nokia, terus lo zaman sekarang ya nggak bisa, lo harus ngikutin Android. Kalau gue ya jadi user, gue nggak mau dibohongin dengan kata-kata seperti itu. Tennessee memang seperti itu untuk membohongi konsumennya. Biasanya mereka pakai kata-kata, gua udah pasang AC
dari zaman Firaun sampai sekarang itu AC baik-baik aja. Gua udah pasang AC ratusan, ribuan, jutaan unit sampai sekarang baik-baik aja. Kalau bagi teknisi sih iya baik-baik aja, tapi bagi konsumen rugi karena kita udah beli, udah ya orang itu kan udah harga AC itu lumayan loh 3 jutaan ke atas. Sementara yang pasangnya itu semena-mena, seenak jidatnya, masa nggak dipakum, nggak diapain. Aduh. Kalau konsumen user ketemu teknisi model begini, pokoknya intinya gini, awal datang begitu kita mau pasang AC, awal teknisi datang itu lihat dia bawa alat vakum nggak. Kalau dia nggak bawa alat vakum, jangan diterusin. Jangan diterusin. Itu artinya AC teman-teman itu mau dipasang tidak sesuai prosedur yang benar. Nggak apa-apa rugi. Rugi 20.000 atau berapa, atau gocap lah. Kasih uang bensin buat dia. Mas nih uang bensinnya maaf saya nggak. Atau saya buru-buru nih, ada janji mendadak kayak gitu. Gitu aja. Jangan mau cari yang lain. AC yang tidak dipasang dengan prosedur yang benar itu, AC yang tidak divakum itu tidak serta-merta langsung rusak. Masih bisa dingin, masih bisa berjalan seperti biasa. Karena oli yang tidak AC yang tidak divakum itu efeknya itu oli kompresornya akan rusak. Karena udara yang terjebak di dalam pipa ini kalau nggak divakum maka lama-lama berubah jadi air. Dan dari udara berubah jadi air ini butuh waktu. Lalu air ini merusak oli ini butuh waktu. Jadi emang nggak serta-merta langsung rusak, nggak kayak kebocoran freon yang langsung terasa efeknya, nggak, butuh waktu. Tapi kalau misalkan AC yang divakum kuat sampai 10 tahun 20 tahun, nah AC yang nggak divakum ini paling ya 5 tahun udah loyo.